Kejadian yang sempat membuat orang-orang tua melarang anaknya keluar bermain saat petang tiba. Baiknya aku ceritakan dulu soal ini. Kilas balik, aku masih SD saat itu. Aku melihat sendiri peristiwa itu bersama beberapa teman lainnya. Setiap Sabtu sore, anak-anak ikut TPA di masjid dusun. Aku juga. Wanto, Pras dan Yanto itu pun ikut. Joko sendiri jarang ikut, karena waktu itu dia sudah SMP. Mungkin merasa beda dunia dengan kami anak-anak SD. Ikut TPA juga bisa jadi alasan kami main dengan teman-teman. Biasanya selesai sebelum maghrib, lalu kami sholat di masjid. Baru nanti pulang bersama orang-orang tua kami. Tapi hari itu habis maghrib aku belum pulang. Bapakku masih ngobrol dengan beberapa pengurus masjid. Akhirnya aku dan teman-teman main di sekitar masjid, tidak jauh dari kebun. Rumah di sebelah kebun itu sudah kosong. Sore itu aku dan teman-teman bermain pasir yang akan dipakai membangun pagar masjid. Sesekali kami juga berkejaran. Saat itulah tiba-tiba ada temanku yang bilang, "Itu ada api terbang." Saat kami mendongak, terlihat seperti obor, lumayan besar, terbang pelan dari kejauhan sampai akhirnya mendekat dan berhenti di atas rumah kosong itu. Berputar-putar, hilang di belakang rumah, lalu muncul lagi dan membubuk. Kami yang masih anak-anak tidak tahu itu apa. Kami malah berniat mengikutinya. Sampai tiba-tiba ada orang tua yang berlari dan langsung membawa kami masuk ke dalam masjid. Mereka kemudian beristighfar bersama-sama dengan agak keras. Ada yang membaca doa-doa juga. Dari balik jendela masjid, sempat kulihat api berbelok ke kebun, terbang pelan melewati pepohonan, seolah menjauhi masjid. Sampai tidak terlihat lagi di balik rimbun pohon-pohon di batas desa. Tapi semua yang berada di dalam masih mengucapkan doa-doa. Kemudian berhenti. "Sudah, gak apa-apa," kata Pak Imam. Selesai sholat isya, kami semua pulang. Aku pulang bersama bapak yang tidak bercerita sama sekali soal kejadian tadi. Teman-temanku juga pulang dengan orang tuanya. Sampai di rumah, bapak mengunci semua pintu dan jendela. Beliau menyuruhku segera tidur. Tapi sesekali dari kamar masih kudengar beliau beristighfar berkali-kali. Kembali ke cerita sekarang. Setelah bertemu Leklar, kami kembali berjalan menuju rumah kosong itu. Bapak-bapak itu berjalan di depan, sedang kami membuntuti. Baru membelok ke tikungan sebelum jalan lurus ke kebun. Dan ke rumah kosong itu, kami melihat orang sedang duduk jongkok di bawah lampu penerangan jalan. Tidak terlalu terang, karena hanya berupa bohlam kuning. Saat mendekat, rupanya orang itu adalah Mas Mario. Dia sekilas melihat kami. "Kamu, Mar, lagi apa?" tanya Desuk. "Iki nyari gangsir," jawabnya pendek. Gangsir adalah sejenis jangkrik, tetapi ukurannya lebih besar. Biasanya menggali tanah dan tinggal di dalamnya. Mudah ditemukan karena meninggalkan lubang kecil di tanah. Mencari gangsir lazim bagi warga. Selain bisa jadi pakan burung, juga berguna untuk umpan memancing. "Kamu apa lihat yang aneh-aneh di dekat kebun atau rumah kosong itu?" Anak-anak iki ngaku diliatin pocongan, tanya Lady pada Mas Mario. Enggak ada apa-apa. Itu aku tadi lewat rumah kosong itu. Gak usah repot nyariin, jawab Mas Mario. "Sudah, pada pulang saja," tambahnya. "Beneran, Mar? Jangan-jangan malah maling
makanya kami mau cek, kata Desuk memastikan. Bukan maling, itu mau aku yang lewat sono, kata Mas Mario. Lah, beneran, kamu ini bocah-bocah karena ketakutan, jadi ngawur. Makanya jangan keluyuran ke kebun malam-malam, kata Lady sambil melihat kami yang hanya bisa menunduk. Tapi aku masih ingin ngecek memastikan saja, kata Leklar. Leklar tinggal di batas dusun dengan area sawah. Rumahnya pas di pinggir kali di bawah rimbun bambu. Kalau mau ke rumahnya harus melewati dayangan atau semacam tempat ritual. Biasanya berupa pohon besar yang dipagari sekelilingnya. Jadi kalau soal keberanian, rasanya dia 11-12 dengan Mas Mario. Sebelum Leklar berjalan lagi, tiba-tiba Mbah Man menahannya. Udah, gak perlu lagi ditengok Lar, kan sudah dikasih tahu Mario barusan, katanya sembari tersenyum. Mbah Man adalah salah satu sesepuh di kampung kami. Setiap upacara adat, beliaulah yang biasanya memimpin. Waktu itu di dusun kami masih banyak beragam upacara adat, tapi sekarang sudah tidak ada, selain prosesi pernikahan saja. Jadi apa yang disampaikan Mbah Man, itu pastilah didengar dan dipatuhi. Aku sendiri kurang tahu cerita soal beliau, yang jelas beliau dihormati. Akhirnya kami pun kembali ke pos ronda. Kamu tidak ikut, Mar? Tanya Desuk. Aku di sini aja, nyari gangsir, jawab Mas Mario. Ya udah, nanti kalau belum mengantuk, mampir ke pos, kata Desuk. Mas Mario hanya mengangguk. Sampai di pos ronda, kami masih diceramahi Lady dan Leklar. Kami hanya mengiyakan dan berjanji tidak akan mencari Godril malam-malam lagi. Setelah itu mereka larut dalam obrolan dengan bapak-bapak lain. Sedangkan kami mulai membakar Godril yang sempat terbawa walau sedikit. Lumayanlah daripada tidak ada. Tengah malam telah lewat. Bapak-bapak itu bersiap untuk keliling dusun, memastikan tidak ada hal mencurigakan yang bisa merugikan warga. Biasanya peronda akan menyisir sisi selatan terlebih dahulu dan selanjutnya mengitari dusun ke utara dan melewati jalan-jalan yang ada rumah warga. Selain untuk memastikan keamanan, juga untuk mengambil beras jimpitan yang sudah disiapkan warga di tempat khusus yang digantung di depan rumah. Beras ini akan dikumpulkan untuk keperluan warga nantinya. Meski hanya sejimpit setiap rumah, tetapi jumlahnya jadi banyak karena dilakukan tiap hari. Batas timur dusun biasanya mendapat perhatian khusus para peronda. Selain berbatasan dengan sungai, di wilayah itu tidak banyak rumah penduduk yang memiliki lampu listrik. Penerangan jalan pun juga berjauhan. Alhasil kawasan ini gelap gulita, sehingga paling rawan disatroni maling. Kami biasanya juga ikut berkeliling, sekaligus biar ada yang menemani pulang. Hal yang paling kami suka ketika berkeliling adalah saat membunyikan kentongan dengan pola irama tertentu. Benda ini memang sarana komunikasi yang andal, memberi isyarat kepada warga apa yang sedang terjadi. Di tempatku dulu, malah sering ada lomba di kabupaten, seni memukul kentongan, atau kami menyebutnya kotekan. Di pos ronda ada satu kentongan besar yang jadi semacam pusat informasi. Nantinya info akan ditransmisikan lewat kentongan-kentongan lain yang ada di rumah warga, sambung menyambung. Seingatku, jika ketukan satu kali berturut-turut, artinya ada kematian. 2 kali ada pencurian, 3 kali ada kebakaran, 4 kali bencana alam, 5 kali pencurian hewan, 6 kali darah muluk atau kondisi aman.
Kentongan di dalam pos ronda sudah kami ambil. Hanya 2 atau 3 saja yang kami bawa. Nanti kalau kami mampir pulang, bapak-bapak peronda itu yang akan membawanya. Hendak kami beranjak. Dari arah utara, samar-samar terlihat orang bersepeda. Semakin dekat, barulah kami tahu, ternyata Mas Mario. Wah, sudah pada mau keliling ya, Dek? Bahman ronda juga tuh ternyata, tanya Mas Mario sembari tersenyum. Iya, Mar. Lah, kamu tak tunggu. Gudrilnya sudah dihabisin anak-anak iki. Jawab Desuk seperti agak aneh menatap Mas Mario. Sudah dapat gangsir banyak? Tanya Lady. Yang ditanya seperti malah kebingungan. Wong acaranya baru selesai, udah telah datang. Jawab Mas Mario. Lah, bukannya tadi kamu cari gangsir di jalan dekat kebun pojokan? Tanya Lela. Wah, aku ini baru pulang dari sanaku yang membantu. Jawabnya makin bingung. Tadi sebelum maghrib disuruh antar bapak ke sana mau nginep. Wong ibu sudah di sana sejak kemarin. Aku pulang nungguin rumah, kata Mas Mario. Kami yang mendengar penjelasannya kaget bukan main. Bibit-bibit ketakutan mulai tumbuh. Sepertinya anak-anak pemburu gudril itu juga sama denganku. Yang bener, Tomar. Baru saja kira-kira jam 10-an tadi, aku ketemu kamu di jalan dekat kebun pojokan itu. Iki lo, semua juga ngerti, kata Desu seperti tidak percaya. Iya, Le, aku memang bener habis dari rumah saudaraku dekat kecamatan. Ada apa toh, Le, sebenarnya? Mas Mario bertanya balik. Mas Mario agaknya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia memanggil Desu dengan panggilan Le, karena beliau lebih muda dari bapaknya. Sesaat kami yang berada di situ saling pandang. Hanya Mbah Man yang sepertinya sejak tadi tampak tenang saja.